Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan video yang singkat ini saya ingin menyampaikan materi berkenaan dengan bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Tentunya ya, sebagai kitab suci yang sempurna, Al-Qur'an Al-Karim memiliki seperangkat ajaran yang mampu menjawab tantangan dan tuntutan zaman kapanpun. Nah, pada masa lalu umat Islam mampu mencapai peradaban yang tinggi karena dapat menjadikan Al-Quran sebagai paradigma peradabannya. Keadaan yang sama akan dapat dicapai tentunya jika hal itu dapat dilakukan oleh umat Islam di saat ini. Nah, untuk itu menjadikan Al-Quran sebagai paradigma berpikir dan berperilaku dalam menjawab tantangan zaman tentunya merupakan keharusan dan sikap tepat ya di zaman modern ini. Nah, saudara-saudari sekalian, kompetensi setelah mengkaji materi ini tentunya harapan Bapak adalah kalian ya memahami makna paradigma Qur'ani serta dapat menjelaskan letak pentingnya dalam kehidupan saat ini. Selanjutnya juga kalian itu ditargetkan memiliki komitmen ya untuk membangun kehidupan lingkungan yang damai ya, yang aman dan sejahtera sebagaimana sebagai implementasi ajaran Islam, mampu berperilaku unggul ya seperti disiplin, santun dan maju. Nah, saudara-saudari sekalian, era modern yang ditandai dengan globalisasi dan teknologi yang cenderung menggiring manusia ke pola hidup yang serta rasionalistik ya, materialistik serta hedonistik. Hal ini di samping memberikan banyak manfaat, kadangkala juga mendatangkan bencana dan nestapa kemanusiaan. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk membangun paradigma Qur'ani dalam menjawab dan memberikan alternatif terhadap kehidupan modern. Nah, kita masuk kepada materi ya, pembahasan apa yang dimaksud dengan paradigma Qur'ani. Ini akan kita jawab ya. Apa yang dimaksud dengan paradigma Qur'ani? Nah, arti paradigma secara etimologis bermakna cara pandang atau cara fikir, yaitu cara berpikir tentang suatu realitas. Dari bahasa Yunani, para itu diartikan di samping, di sebelah, keadaan lingkungan, sedangkan digma itu diartikan atau sama dengan sudut pandang, teladan, dan ideal. Nah, secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku ya, melalui penelitian atau eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut,
dapatlah ditegaskan bahwa paradigma Qur'ani secara terminologi didefinisikan sebagai cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Nah, jadi saudaraku sekalian, tentunya alasan Al-Qur'an itu dijadikan paradigma adalah karena ia bersifat otentik, diyakini secara utuh oleh orang mukmin, tentunya juga mengandung gagasan yang murni, yang bersifat metaforis, serta mengemukakan gagasan yang sempurna tentang kehidupan. Nah, selain itu strukturnya yang transendental mengandung ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Nah, tentunya bagi umat Islam, ia merupakan sumber semua norma ajaran Islam, atau dalam bahasa mudahnya itu yaitu sumber nilai yang utama di dalam Islam. Maka Al-Qur'anul Karim, ya, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, adalah sesuatu hal yang sangat penting karena ia merupakan sumber nilai yang utama dalam Islam. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan Al-Qur'an ini, ya, kata Al-Qur'an itu sebenarnya bermakna bacaan, ya, kuliah atau wacana. Nah, tentunya sejak awal kehadirannya kitab ini dimaksudkan untuk dibaca, diperdengarkan dalam bahasa aslinya dengan khidmat dan hormat, ya, baik dari pembaca maupun pendengarnya. Nah, kekuatan dan daya tarik Al-Qur'an ini diantaranya dimunculkan oleh irama dan retorikanya, ya, kalau kita perhatikan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, juga oleh sajak dan maknanya yang tidak bisa dialihkan ke dalam terjemahan semua bahasa pun. Nah, panjang Al-Qur'an adalah 4/5 panjang Perjanjian Baru kalau kita perhatikan yang berbahasa Arab. Nah, dalam kedudukannya sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an ini memainkan peran penting lainnya. Nah, diantaranya sebagai pilar Islam dan otoritas tertinggi dalam persoalan-persoalan spiritual dan etika. Di bidang teologi, hukum, dan ilmu pengetahuan, menurut umat Islam, Al-Qur'an merupakan sumber ajaran yang mempunyai aspek-aspek yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini Al-Qur'an menjadi buku ilmiah, buku bacaan, ya, untuk memperoleh pendidikan yang baik tentunya. Nah, di sekolah seperti Al-Azhar, universitas terbesar di dunia, Al-Qur'an ini masih menjadi landasan bagi seluruh kurikulum. Bayangkan, ya, dari sisi bahasa dan sastra, pengaruh Al-Qur'an itu terbukti pada kenyataan bahwa berbagai dialek orang-orang yang berbahasa Arab, ya, tidak terpecah ke dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terjadi pada bahasa-bahasa pecahan dari bahasa Romawi misalkan. Nah, meskipun kini orang Irak mungkin mendapati sedikit kesulitan untuk memahami secara sempurna percakapan orang Maroko, namun ia bisa dengan mudah memahami tulisan mereka. Karena baik di Irak maupun di Maroko misalkan, juga di Suriah, Arab dan Mesir, ya, semuanya mengikuti model dan gaya bahasa Al-Qur'an. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, ya, tidak ada karya prosa Arab yang kualitasnya sangat baik. Karenanya Al-Qur'an menjadi karya terbaik yang pertama. Dan sejak saat itu pula Al-Qur'an terus, ya, menjadi model penciptaan berbagai karya prosa. Nah, bahasa Al-Qur'an bersajak dan teoritis tetapi tidak puitis. Nah,
Prosa sajaknya menjadi standar yang berusaha ditiru oleh hampir setiap penulis Arab, konservatif hingga dewasa ini kalau kita perhatikan. Maka, saudaraku sekalian, sekali lagi Bapak katakan, mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman kita, ya, petunjuk bagi kita semua. Ia bagaikan kompas dalam kehidupan kita. Tentunya Al-Quran ini, ya, tidak akan pernah habis kalau kita kaji. Nah, insya Allah lanjutan materinya berkenaan dengan paradigma Quranik akan Bapak lanjutkan di sesi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.